Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan lama tidak berjumpa dengan saya Muhammad Sibromulis. Sudah sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu saya belum update konten karena masih ada kesibukan-kesibukan di kerjaan. Jadi hari ini kembali saya akan menyapa dan menyampaikan satu hal yang saya rasa ini banyak sekali terjadi miskomunikasi dari para pasien ataupun para subscriber saya yang menanyakan bagaimana sih cara menutup luka yang efektif dan dapat terlindungi dari bakteri eksternal, di mana hal ini seringkali banyak dari para pemirsa sekalian yang hanya sekedar memberikan kasa satu lapis saja dan hanya diplester menggunakan plester asal nempel seperti itu. Ataupun ada yang kasusnya di jari-jari kaki itu pun juga merasa kesulitan bagaimana cara memfiksasi ataupun menutup luka menggunakan plester. Dan apa sih perbedaannya menutup luka di area badan dan di area ekstremitas-ekstremitas seperti tangan dan kaki? Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan fiksasi ataupun cara menutup luka yang baik dan benar. Semoga dengan hal ini nantinya dari para pemirsa sekalian juga dapat mengaplikasikannya dengan baik ataupun nantinya tidak ada kesalahan agar nantinya luka yang sudah dirawat dengan maksimal ditutup pula dengan baik. Oke, jadi pada dasarnya para pemirsa sekalian, dressing ataupun perban ini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang sebagai primary dressing dan juga ada yang secondary dressing. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi, balutan luka itu ada yang langsung menyentuh ke luka. Itu namanya adalah primary dressing. Contohnya adalah salep, kalsium alginat, ya. Ataupun ada juga foam yang biasa bisa langsung diaplikasikan dan menyentuh ke dasar luka. Tapi yang paling sering adalah salep. Oke. Dan yang kedua adalah secondary dressing. Di mana secondary dressing ini adalah balutan yang diaplikasikan ataupun dipasang setelah primary dressing. Contohnya salep, ya, itu sebagai primary dressing. Nah, kasa yang kita aplikasikan ini adalah secondary dressing. Dan di secondary dressing ada yang namanya fiksasi. Di mana fiksasi ini fungsinya adalah untuk menutup luka ataupun untuk memberikan efek perlengketan pada dressing agar nantinya tidak terbuka. Contohnya adalah plester, contohnya adalah perban gulung, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada jenis-jenis fiksasi yang sering saya pakai dalam proses perawatan luka. Di mana memang yang sering kita pakai ini ataupun para pemirsa sekalian pakai adalah ini, yaitu perban gulung yang biasa dipakai pada luka-luka yang berada di pergelangan tangan, pergelangan kaki, ya, yang biasanya setelah diberikan salep, diberikan perban, lalu kita gulung dengan perban gulung, ya, ini. Ataupun ada luka yang diplester, ya, menggunakan plester ini. Saya memakai plester, ya saya akan sebut merek, yaitu Hipavik, ya. Menurut saya ini adalah yang paling oke, ya. Di mana plester biasa kita gunakan pada pasien-pasien yang lukanya kecil, ya. Diberikan salep, diberikan absorben ataupun penyerap cairan lalu kita plester. Ya.
Dan juga ada di mana untuk mempercantik ya dressing yang sudah kita pakai, khususnya pada bagian-bagian pergelangan tangan, pergelangan kaki, di kaki yang sudah banyak saya perlihatkan di channel saya, yaitu banyak jenisnya. Ada yang seperti ini adalah soft band ya ataupun orthopedic wool di mana sering dipakai pada pasien-pasien ortopedi, dan ini juga bisa dipasang dan bisa kita aplikasikan untuk menutup luka yang cairannya banyak dan juga membutuhkan keamanan ya, agar tidak bocor dan juga terhindar dari trauma dari luar ya. Dan ini kalau kita aplikasikan, ini memang akan memberikan efek yang empuk ya dan juga aman untuk luka yang sedang dialami. Oke, dan cara aplikasinya sudah saya tayangkan di video saya ya. Di setiap video yang memang lukanya besar ya, dan juga lukanya membutuhkan fiksasi yang banyak, ini sering saya pakai. Lalu ada yang namanya eh, cohesive bandage ya. Cohesive bandage ini adalah seperti ini. Jadi ada yang memang berwarna-warni ya. Oke, ada yang berwarna putih seperti ini. Ini memang sering saya pakai pada pasien-pasien yang terletak pada bagian-bagian ekstremitas bawah ya, di kaki yang lukanya lebar dan juga membutuhkan fiksasi yang kuat. Jadi tidak hanya cukup menggunakan perban gulung saja, ini juga membutuhkan fiksasi yang sangat erat ya, biar nantinya tidak terjadi pergeseran yang akhirnya membuat aplikasi dressing yang sudah kita berikan kepada pasien itu dapat terbuka ya, seperti itu. Nah ini bisa menempel sendiri ya, ada perekatnya ya. Ini ada 3 jenis di sini. Ini mereknya adalah, saya sebut merek lagi ya, tidak apa-apa ya. Ini adalah Elasto One ya, ini. Dan ini Corip ya ataupun cohesive bandit yang warna-warni. Ini ada warna biru dan juga di sini adalah warna coklat, dan ukurannya memang berbeda-beda. Ada yang ukuran 4,5, ada ukuran yang 7,5, ada yang ukuran 10 cm ataupun ada yang 12 cm ya, seperti ini. Jadi ini lentur, dan saat sudah kita aplikasikan nantinya ini digulungkan ke bagian perban yang sudah kita aplikasikan ya. Dan ini lengket ya, ada perekatnya. Nah, kalau diberikan kohesif ini memang keunggulannya adalah dia dapat menambah estetika dan juga lebih rapi ya ketika kita menggunakan kohesif bandage ini. Dan silakan ya, kalau lukanya berada di bagian-bagian persendian, di bagian-bagian pergelangan tangan, kaki, ya, ataupun di ujung-ujung jari, pilihlah dressing yang tepat. Contohnya adalah kalau lukanya berada di jari, alangkah lebih baiknya silakan menggunakan plester ya. Kalau lukanya berada di pergelangan ya, di pergelangan-pergelangan kaki, tangan, kita gunakan perban gulung. Kalau menggunakan perban gulung ini memang terkadang mudah lepas ya, karena serabut-serabutnya biasanya ketika dibuat aktivitas itu akan terlihat. Tapi kalau kita tambahkan menggunakan cohesive bandage ya seperti ini akan lebih baik. Sebenarnya ada satu lagi yang sering kita pakai, yaitu adalah crepe bandage ya, yang biasa para pemirsa tahu adalah tenso crepe. Nah, itu juga bisa kita gunakan dalam proses perawatan luka. Nah, di sini tujuan saya adalah bahwasannya untuk mengaplikasikan fiksasi ataupun untuk menutup luka ini, pentingnya adalah jangan menutup luka asal-asalan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah harus tetap tertutup dengan rapat dan rapi agar nantinya dapat terhindar dari bakteri ya, dari faktor eksternal, dari lingkungan, apalagi pasien-pasien yang sering beraktivitas keluar
itu juga dapat lebih aman terhadap proses penyembuhan pada lukanya. Ya, seperti itu. Jadi para pemirsa sekalian, itulah penjelasan saya di konten awal ya, setelah lama tidak menyapa para pemirsa sekalian. Dan silakan apabila ingin menanyakan seputar perihal perawatan luka, boleh tulis saja di kolom komentar. Dan mohon maaf nih bagi yang sudah berkomentar kemarin yang belum saya sempat jawab. Insya Allah besok mulai saya akan jawab. Dan juga apabila ada hal-hal yang ditanyakan seputar perawatan luka, boleh menghubungi nomor WhatsApp saya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Saya Muhammad Subromulis, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.